Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Jadi saya sudah menyelesaikan satu bacaan hingga selesai dan ternyata ada beberapa kesalahan dalam pengucapan sehingga saya mengulangi lagi, tetapi kartu yang saya sudah buka itu tetap saya pertahankan. Jadi saya mengulang tetapi tidak membuka dari awal. It's okay. Jadi kalau menurut saya pada hari ini ya, bulan yang berada di Libra itu membawa kita untuk fokus pada hubungan dan khususnya hubungan di dalam keluarga. Dan trine dengan Saturnus ini membuat kita melakukan semua itu atas dorongan, logikanya adalah keharusan, obligasi, sepantasnya. Namun demikian kita tidak melihat satupun garis merah di sini, sehingga sepertinya walaupun kita melakukan dengan mungkin tidak mudah ya, seperti kita misalnya bangun dari pagi, menyiapkan semua untuk keluarga kita, yang lainnya masih tidur, kita membangunkan anak-anak kita, kemudian mengajak supaya siap ke sekolah atau siap duduk di depan komputer mulai belajar. Itu kan bukan hal yang mudah, tetapi kita menganggap ini sebagai satu anugerah. Jadi walaupun berat, kita melakukan dengan sepenuh hati, dan karena matahari ini sudah 2 hari masuk Pisces, sepertinya energi spiritualitas itu semakin meningkat pada hari ini ya. Kemudian tadi saya membuka yang ini, jadi saya tidak membuka sekali lagi, tapi saya melihat langsung bahwa pada hari Minggu ini 3 kartu ini menggambarkan persahabatan, artinya kedekatan hubungan kita dengan keluarga kita sudah begitu dalam. Ya, keluarga digambarkan juga dengan pohon, bahwa kita punya keterikatan soul sister di sini, dan kita juga feeling at home. Jadi di sini kan kita melihat hal yang positif, semua hal yang positif. Kemudian saya masuk ke ini Rumi, dan yang saya dapat adalah Sacred Soul Sister. Jadi saya tadi juga menjelaskan bahwa di dalam bahasa terminologi dari spiritualitas, soul itu adalah sisters. Jadi tidak melihat sebagai laki perempuan. Jadi kalau dalam hidup kita fisik laki perempuan itu jelas, tetapi sebagai soul itu sister, istilah. Ini pengistilahan. Dan di sini penggambarannya adalah kalau kita pakai logika, kita penuh dengan kesadaran dengan apa yang kita lihat sehari-hari, dan tadi contohnya adalah kita kerja keras sendiri, kita menjadi tulang punggung, kita harus memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga kita karena kita satu-satunya yang mampu. Itu kan berat, tekanannya berat, kita capek, dan mungkin nggak ada yang bisa bantu kita juga gitu ya. Tapi kita melakukannya semua dengan kebahagiaan karena kita nggak berpikir tentang fisik tadi, kita berpikir lebih jauh daripada itu, sehingga kita merasa bahwa bulan itu kayak di tangan kita hangat, dan kita juga melihatnya semua yang kita berikan, walaupun barangkali kita melayani anak-anak kita ya, mereka banyak yang protes dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh menjadi jiwa yang matang, jiwa yang pintar, kemudian anak yang solehah gitu kan. Kita menjadi tetap bahagia seberapapun beratnya ya. Dan mereka adalah soul sister kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang-orang yang dekat, orang tua kita ya, itu adalah soul sister kita. Kita bahagia berada di dekat mereka, despite ya, walaupun bahwa yang namanya setiap keluarga selalu ada masalah. Dan kalau kita lihat 2 kartu di sini, ini sudah diambil dan jumping untuk hari ini, kita lihat Wise One sebagai situasi yang kita sekarang, kita tuh kenapa punya begitu berat tanggung jawab, karena kita memang situasinya kita yang di old soul-nya, kita yang mampu. Dan ini digambarkan dengan Wise One ini, kita lihat penggambarannya ya, ada gagak yang membawa mutiara hitam. Gagak itu penggambaran dari spiritualitas, datang dari dunia yang kita ya, bukan dunia fisik, intinya bukan dunia fisik, memberi informasi kepada kita dan membawa hal yang sangat berharga untuk kita dari mutiaranya itu.
tapi itu yang ada di depan. Jadi itu yang kita kedepankan sebagai orang yang bijaksana. Dan di belakang tidak jauh dari kita, dekat dengan kepala kita, penggambarannya adalah burung hantu. Burung hantu adalah intelektualitas, pengetahuan, ya, semua yang kita pelajari semasa hidup kita tentang dunia. Dan kalau kita lihat di belakangnya jauh lagi ada bulan, ini pengetahuan ini kita masih terus berjalan, masih banyak hal yang kita akan pelajari. Dan oleh sebab itu, karena kita begitu paham dalam kondisi banyak mengetahui sesuatu, tetapi paham bahwa kita juga pengetahuannya itu tidak seberapa dibandingkan hal yang lebih besar lagi, membuat kita menjadi bijaksana. Dan kebijaksanaan itu kita bawa sehingga kita melihat semua yang ada, yang kita lakukan sehari-hari, kita lihat dengan cara pandang seperti elang. Ketika kita melihat dari atas, bukan kita yang dalam keseharian sibuk nabrak waktu lain kanan, kita bisa melihat bahwa yang kita lakukan dengan semua pengorbanan kita itu adalah perjalanan kita, di mana kita memberikan sumbangan, ya, dharma kita buat keluarga kita, buat kemanusiaan, buat apapun yang pada akhirnya nanti akan kembali kepada kita sebagai jiwa yang lebih matang. Jadi kalau penggambaran di sini 3 kartu dari Oracle Fairies itu adalah pertama transformation. Jadi kita terus bertumbuh, kembang, semakin dewasa, semakin wise. Jadi ini hampir sama tadi dengan wise one. Kemudian kita paham lebih dalam tentang semua. Ini adalah penggambaran dari informasi yang begitu banyak yang kita ketahui dan masih mengalir terus kepada kita. Informasi, emosi, pengalaman hidup. Dan ini stargazing, ini kayaknya melihat lebih spiritual. Kita melihat jauh ke atas. Jadi kalau ini dia melihat ke bawah, ke dalam pemahaman, ke dalam diri sendiri, ini melihatnya itu juga terhubung dengan spiritualitas. Jadi pembahasan hari ini sangat spiritualitas. Dan kalau kita masuk ke dalam tarotnya, ini agak berbeda. Jadi kalau energi tadi di depan itu sangat mendukung, sangat indah. Realitanya tidak semua orang bisa sampai di situ. Ya, kalau kita lihat penggambarannya di sini, banyak orang di situasi di mana semesta memfasilitasi semua energi positif, kita melihatnya masih sebagai posisi yang sangat conflicting. Paling kiri situasinya koersi, tekanan. Dan saya juga mengikuti beberapa berita akhir-akhir ini. Pada saat membuat ini, saya hari Kamis bikinnya video ini, itu mendengarkan banyak berita kriminal dan lain sebagainya. Itu kayak berat sekali memang, dan banyak orang yang masih berada di situ. Mudah-mudahan tidak termasuk yang mendengarkan di sini, karena tantangannya adalah Page of Pentacles. Karena kita nggak mau belajar tentang hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita hadapi, dan kita senang gitu bergelut dengan semua emosi yang intens, yang penuh dengan agresivitas. Dan ini sarannya Nine of Cups terbalik adalah sarannya untuk tidak enaknya sendiri, tidak seenaknya sendiri, bahwa kita tuh perlu berkorban. Dan barangkali buat beberapa ini artinya adalah berkorban. Bagaimana saya mau berkorban gitu? Saya udah ditusuk sampai 10 kali, saya nggak mau keluar dari situasi ini, saya marah, saya belum bisa keluar dari situasi ini, ya. Kalau penggambarannya seperti itu. Jadi buat beberapa orang, jadi ada satu kelompok yang melihat semua drama tadi. Ini kan hari dimana bulan ada di Libra, artinya kita fokus pada hubungan. Dan kenapa kita harus fokus ke hubungan? Kalau nggak ada isu, kita nggak harus fokus ke hubungan, kan kita sibuk aja sendiri. Enggak, tapi ada hubungan dimana kita merasa fed up gitu ya, merasa come on, aku udah mati-matian berjuang di sini tapi nggak dihargai sama sekali. Jadi kalau saya penggambarannya tadi adalah kita sebagai orang tua yang sebagai tulang punggung keluarga, kita melakukan semua dengan berat gitu ya. Memang secara fisik berat, tapi hati kita tuh juga berat gitu, sehingga semuanya makin udahlah, aku udah semuanya di sini
nggak bisa ngapa-ngapain, terima kasih, no more gitu ya. Beda dengan tadi energi yang datang di awal, seberapapun beratnya saya berterima kasih ada di dalam keluarga ini, karena saya pernah meminta untuk berada di dalam keluarga. Saya hidup dengan suami saya atau istri saya, dengan anak saya yang tidak sempurna, tetapi sungguh ketika itu pun saya sudah meminta mereka menjadi bagian dari kehidupan saya dan saya diberikan. Seandainya saya tidak diberikan, ya saya bisa melihat teman saya yang tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya istri, apapun, saya merasa tetap lebih beruntung karena saya diberikan orang-orang ini yang walaupun tidak sempurna, tapi mereka berada di dalam hidup saya. Memang berat, menjadi beban bagi saya karena saya harus memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya melakukannya dengan senang hati karena saya meminta kepada pemilik semesta. Dan setelah diberi, saya juga melakukan semua yang harus kulakukan karena saya sudah diberi yang saya minta. Kayak gitu. Nah, itu kan satu sisi. Sisi yang lain adalah ini anak yang tidak tahu diri, suami yang ini, istri yang itu gitu tuh. Ini kelihatan di gambar tarotnya. Jadi ada dua kelompok di sini. Anyway, saya juga sudah mengambil satu kartu untuk penutup informasi dari spirit ini. Connect with your true self through meditation and happiness will flow naturally from that. Jadi dua kelompok yang saya ceritakan tadi, di posisi manapun, ini adalah saat yang tepat untuk meditasi. Ketika hubungan itu seperti menguji kita, untuk ingat kembali bahwa hubungan ini kita yang minta kok. Kita mungkin bisa cerita anak saya tuh segala macam komplain, tapi kan yang minta kita juga. Bayangkan kalau kita nggak dikasih gitu ya. Saya sering dengar di YouTube ya cerita kalau anak orang Asia, doanya ibunya atau orang tuanya orang Asia sama doanya orang tuanya yang Western itu kan beda banget ya, langit dan bumi banget gitu loh. Itu joke ya, tapi somehow memang kita orang Indonesia, orang Asia itu juga punya harapan yang begitu tinggi. Kita punya berbagai kriteria yang sangat ketat untuk anak-anak kita, sehingga kita selalu punya alasan untuk tidak puas dengan apa yang diberikan kepada kita. Nah, ini satu sisi. Di sisi lain adalah ya tadi yang kita selalu berterima kasih apapun yang diberikan kepada kita, toh kita juga yang minta gitu ya. Nah, dua kelompok ini sama-sama akan merasa jauh lebih nyaman jika melepaskan semua koneksi ke diri kita. Sebenarnya siapa sih diri kita? True self itu siapa sih? Kita yang membuka hati, membuka channel dengan pencipta kita. Meditasi itu kan pada akhirnya tujuannya itu bagaimana ketenangan bisa diperoleh ketika kita mampu membuka komunikasi dengan pencipta kita. Meditasi adalah satu istilah. Bagaimana caranya membuka koneksi, membuka hubungan itu kan kita diajarin sebagai negara yang punya basis agama, masing-masing punya caranya sendiri. Dia lakukan apa yang memang harus dilakukan. Dengan demikian, kalau kita kembali ke agama, maka kebahagiaan itu bisa secara alamiah mengalir kepada kita, ketenangan. Jadi ketika semesta memberikan ketenangan, kita lihat dari chart astrologinya, dari kartu-kartu informasi yang disampaikan ke kita, wise one. Kita yang punya kemampuan untuk masuk ke dalam diri kita yang punya kemampuan untuk bisa koneksi dengan Maha Pencipta. Lakukanlah pada hari ini setulus hati. Hari ini adalah ketika kita diminta untuk melihat semua dengan hati yang besar. Cobalah untuk melihat cara lain selain harus komplain, mengeluh, marah, tidak terima, tidak puas, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Barangkali kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.